Jadi begini ya. Kemudian darah itu materi dasar yang menunjang kejiwaan. Artinya ketika darah itu dan energi itu cukup di dalam tubuh, maka akan membuat seseorang itu semangatnya akan berkobar-kobar. Tetapi ketika darah itu, ketika energi itu berkurang di dalam tubuh, maka akan menyebabkan sering pusing, lemah, letih, lesu, mata berkunang-kunang, sulit tidur, berdebar-debar, dan seterusnya. Begitu ya gambarannya. Darah itu mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh sampai ke tempat pembuangan. Berarti ini kalau tempat pembuangan yang dimaksud itu berarti kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu dia itu fungsinya untuk membersihkan zat-zat sampah di dalam tubuh. Seperti bakteri, virus, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dibersihkan oleh kelenjar getah bening itu. Jadi kelenjar getah bening itu kuat tidaknya kelenjar itu tergantung rajin tidaknya kita menggerakkan otot-otot dan sendi kita. Karena apa? Karena kelenjar getah bening itu adanya di sekitar-sekitar lipatan-lipatan yang bisa digerakkan. Jadi ketika kita rajin menggerakkan otot-otot dan sendi kita, maka kelenjar getah bening itu akan menjadi kuat. Maka ketika dia kuat, maka dia difungsikan untuk membasmi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu. Seperti darah, seperti bakteri, virus, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh itu dibersihkan semua. Setelah itu nanti sudah bersih, maka darah itu dikirim lagi ke pembuluh darah. Pertanyaannya, kenapa hari ini banyak orang yang sakit? Salah satunya ialah disebabkan karena fungsi kelenjar getah bening mereka dalam kondisi lemah. Sehingga zat-zat sampah, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka itu masih berada di dalam dan terjadi pengendapan. Gambarannya begitu ya. Terus darah itu mengedarkan sari-sari makanan dari usus kecil ke jaringan tubuh. Berarti kalau darahnya cukup di dalam tubuh, maka akan menyebabkan tubuh itu akan nyaman. Organ-organ dalam itu juga akan bisa bekerja secara maksimal. Tetapi kalau darahnya berkurang di dalam tubuh itu, maka itu membuat tubuh itu tidak nyaman dan organ-organ dalam itu juga bekerjanya tidak maksimal. Darah itu menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Artinya biasanya orang yang kekurangan darah itu suhu tubuhnya itu rendah atau daya tahan tubuhnya juga rendah. Jadi orang yang gampang masuk angin itu ada dua macam. Yang pertama darahnya cukup tapi energinya kurang. Yang kedua, darahnya kurang tapi energinya cukup. Contoh ya, ketika darahnya cukup tapi energinya kurang, maka akan membuat tubuh itu menjadi lembab. Karena apa? Karena sifat darah itu lembab. Jadi ketika dalam tubuh itu dalam kondisi lembab dan dingin, maka ketika ada serangan angin dari luar seperti AC, kipas angin, seperti secara langsung sering naik motor ya, atau serangan angin dingin secara langsung, maka ini yang menyebabkan tubuh itu gampang masuk angin. Begitu juga ketika darahnya kurang tapi energinya cukup,
maka akan menyebabkan di dalam tubuh itu banyak ruangan-ruangan itu yang kekurangan darah atau banyak kekosongan darah di ruangan-ruangan tubuh itu. Jadi ketika di ruangan tubuh itu banyak kekosongan darah, jadi ketika dia terserang angin, maka angin itu sifatnya melekat. Maka ini yang menyebabkan gampang masuk angin. Jadi antara yang pertama itu kekurangan darah menyebabkan sering masuk angin. Kemudian yang kedua kekurangan energi juga menyebabkan masuk angin. Ini teknik penanganannya berbeda. Ya. Kemudian darah itu mengangkut penyebaran hormon ke seluruh tubuh. Jadi artinya begini, artinya kalau hormon itu, kalau dibahasakan dia hormon, berarti kedokteran holistik itu bahasanya itu hormon atau saripati. Tapi kalau di kedokteran Cina itu bahasanya itu qing. Kalau di kedokteran barat sering dibahasakan itu stem cell. Pertanyaannya, sumber stem cell itu dari mana? Nah, sumber stem cell itu ya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sumbernya ya, kalau ini nanti kurang maka bisa kita ambil dari obat-obatan. Jadi obat itu juga nanti berbeda. Ada obat-obatan yang membentuk hormon atau saripati itu dari kedokteran holistik itu berbeda, cara penyusunan obatnya dari kedokteran barat juga berbeda, dari kedokteran Cina juga berbeda, dan bahan bakunya juga biasanya berbeda. Begitu. Jadi sumbernya contoh nih, ketika kita makan, ketika makanan itu masuk diawali dari mulut ya, turun ke kerongkongan, tenggorokan ya, terus turun dia ke lambung, di lambung nanti ditampung sementara oleh lambung, diolah sementara oleh limpa ya, terus juga makanan itu turun ke usus kecil. Nah, usus kecil itu nanti bisa dibagi 3, usus kecil pangkal, usus kecil tengah, dan usus kecil ujung. Nah, usus kecil pangkal ini kaitannya itu ke enzim yang ada di liver, kantong empedu dengan pankreas ya. Kemudian yang di usus kecil tengah kaitannya ke enzim saya udah lupa lagi tuh. Yang kaitannya ke ini maltase dan tripsin. Lipase, maltase dan tripsin. Kemudian di bawahnya itu ada penyerapan. Nah, ketika makanan itu sudah diolah, maka dia menjadi darah, menjadi cairan, menjadi energi. Jadi ketika darah itu, ketika dia sudah jadi darah, cairan dan energi, maka sari-sari makanan itu akan dikirim ke liver. Setelah dikirim ke liver, di liver itu disaring, dibersihkan dan ditampung di liver. Setelah itu barulah darah itu dikirim ke jantung. Nah, setelah dikirim ke jantung kaitannya nanti dengan paru juga ya, dengan oksigen. Jadi begini, setelah nanti darah itu sudah sampai ke jantung, maka dia diedarkanlah ke seluruh tubuh. Jadi diedarkan ke seluruh tubuh itu, maka semua organ dalam, organ gerak, dan organ-organ yang lainnya itu semua mendapatkan darah itu ya. Jadi ketika darah itu sudah didapatkan oleh tubuh itu, kalau darah itu masih berlebih, maka darah itu disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya di ginjal. Maka ada nanti hubungan khusus antara jantung dan ginjal. Ada juga nanti hubungan khusus antara liver dan ginjal yang kaitannya dengan saripati ini atau kaitannya dengan stem cell ini. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya antara darah dan saripati atau stem cell atau hormon ini. Jadi ketika kalau dia dibahasakan